warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodes Mustika dengan NIM 2414070146 dari kelas PGMIE. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Khairawendri, Ruzika Hanion, dan saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan sepertiga dari materi makalah kami. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhamah SAG MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik belajar dan pembelajaran serta proses belajar dan pembelajaran. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut teman-teman, belajar itu sebenarnya apa sih? Apakah hanya sekedar menghafal materi saja? Atau ada hal lain yang lebih dari itu? Baik, sebagian orang mungkin menganggap belajar itu hanya menghafal, padahal sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu karakteristik. Karakteristik merupakan ciri-ciri dari proses belajar itu sendiri. Yang pertama, belajar menghasilkan perubahan tingkah laku. Artinya, seseorang yang belajar akan mengalami perubahan dalam dirinya, baik dari segi pengetahuan, sikap, keterampilan. Perubahan individu positif dan relatif menetap, bukan hanya sementara. Contohnya, seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu, setelah belajar, dia menjadi tahu. Atau yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan, setelah belajar, menjadi mampu melakukannya. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak bisa membaca Al-Quran, setelah belajar secara bertahap akhirnya mampu membaca dengan baik dan benar. Yang kedua, belajar merupakan proses yang aktif. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga harus terlibat secara aktif dalam proses belajar. Keaktifan ini bisa berupa bertanya, menjawab, berdiskusi, maupun mencoba langsung. Semakin aktif seseorang dalam belajar, maka pemahamannya juga akan semakin baik. Yang ketiga, belajar dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Artinya, proses belajar dilakukan dengan kesadaran dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun pengembangan diri. Dengan adanya tujuan, proses belajar menjadi lebih terarah dan tidak sia-sia. Selanjutnya, belajar terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengalaman langsung akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan hanya sekedar menghafal saja. Contohnya, siswa yang belajar tumbuhan akan lebih paham jika langsung mengamati tanaman di lingkungan sekitar. Kemudian, belajar bersifat individu. Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda, baik dari segi kecepatan, memahami, gaya belajar, maupun minat dan motivasi. Oleh karena itu, ini penting untuk pendidik memahami perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, belajar bersifat kontinu atau berlangsung sepanjang hayat.
Artinya, proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Kita bisa belajar dari pengalaman sehari-hari, lingkungan, maupun orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke karakteristik pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses yang dirancang secara sistematis untuk membantu terjadinya proses belajar pada peserta didik. Karakteristik pembelajaran yang pertama adalah interaktif. Artinya, pembelajaran melibatkan komunikasi dari dua arah antara guru dan peserta didik. Tidak hanya guru yang aktif, tapi peserta didik juga ikut berpartisipasi. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pusat belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Yang ketiga, pembelajaran bersifat sistematis dan terencana. Artinya, pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dan dengan terencananya dengan baik, tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya, pembelajaran mengembangkan 3 ranah, yaitu yang pertama, kognitif, yang kedua, afektif, yang ketiga, psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan, efektif berkaitan dengan sikap, dan psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Ketiga ranah ini dikembangkan secara seimbang dalam proses pembelajaran. Kemudian, pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini meliputi kegiatan menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Pendekatan ini membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan logis. Selain itu, pembelajaran juga memanfaatkan berbagai sumber belajar. Tidak hanya dari guru, tetapi juga dari buku, lingkungan, dan teknologi. Misalnya, penggunaan video atau media digital lainnya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran bersifat evaluasi. Artinya, selalu ada penilaian untuk pengetahuan sejauh mana sih tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Evaluasi ini bisa berupa tes, tugas, maupun observasi. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu proses belajar dan pembelajaran. Proses belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkup belajar. Dalam proses ini, terdapat beberapa karakteristik penting. Yang pertama, pembelajaran harus bersifat interaktif dan inspiratif. Artinya, terjadi interaksi aktif yang mampu memberikan inspirasi bagi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan dan menantang. Suasana yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Namun, tetap harus memberikan tantangan agar peserta didik berkembang. Yang ketiga, pembelajaran bersifat kontekstual dan kolaboratif. Artinya, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan melibatkan kerjasama. Sehingga peserta didik lebih mudah memahami. Selanjutnya, pembelajaran harus memberikan ruang bagi keaktivitasan dan kemandirian. Peserta didik diberi kesempatan untuk
mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya.